Hai Sobat Mugres. Hari ini kalian melihat podcast SD Mugres. Tetapi sebelum memulai podcast hari ini, perkenalkan saya Karisa Safira Nur Azhar. Saya merupakan siswi kelas 6. Tetapi kalian bisa panggil saya Vira. Hari ini saya akan berbincang-bincang bareng gestar kita. Nah, cluenya adalah seorang pemuda yang berbakat dan berprestasi di Gresik, serta sudah mengharumkan kota Gresik di kancah Jawa Timur, karena sudah menjadi finalis Raka-Raki Jawa Timur loh. Wah, kira-kira siapa ya gestar kita hari ini? Halo. Halo Vira. Terima kasih karena sudah menjadi gestar podcast SD Mugres hari ini. Sama-sama Vira. Boleh perkenalkan identitas kakak? Halo semuanya, halo sobat-sobat Mugres. Perkenalkan, saya Ferry, bisa dipanggil Cak Ferry dan juga Raka Ferry. Saya alumni SD Muhammadiyah Gresik, Vira. Jadi kakak ini alumni SD Muhammadiyah Gresik di angkatan 2009. Seperti itu. Wah, setelah mendengarkan identitas gestar kita, ternyata gestar kita merupakan Cak Ferry alias Cak Gresik 2021 loh. Wah, bener-bener gak nyangka nih kita bisa berbincang-bincang bareng Cak Gresik. Nah, sekarang kan Cak Ferry sudah menjadi Cak Gresik nih. Betul. Kalau boleh tahu, kegiatan atau aktivitas yang biasa Cak Ferry lakukan sehari-hari itu apa aja sih? Aktivitas menjadi seorang Cak Gresik ini sebenarnya banyak banget, Vira. Jadi yang pertama itu kita itu mendampingi Bapak Bupati dan Ibu Wakil Bupati. Selain itu, yang kedua itu kita mempromosikan pariwisata yang ada di Kabupaten Gresik. Contohnya apa, Vira? Tahu nggak pariwisata yang ada di Gresik? Waduh, kurang tahu. Kalau di dekat SD Mugres ini, Vira, ada Gajah Mungkur. Tahu Gajah Mungkur? Tahu. Kampung Kemasan tahu? Tahu? Terus habis itu Tugu Garling, Gardu Suling. Tahu. Nah, itu salah satu destinasi wisata bersejarah yang ada di Kabupaten Gresik. Jadi selain membantu dan mendampingi Bapak Bupati dan Ibu Wakil Bupati, Cak Ferry juga mempromosikan salah satu destinasi pariwisata yang ada di Kabupaten Gresik. Seperti itu, Vira. Wah, ternyata aktivitas yang dilakukan Cak Ferry ternyata pada juga ya SD Mugres. Oh ya Cak Ferry, sebelum menjadi Cak Gresik nih, Oke. itu pasti melalui perjalanan yang gak gampang, betul? Betul. Nah, karena Sobat Mugres ini kepo, gimana sih perjalanan Cak Ferry menjadi Cak Gresik? Siapa tahu Sobat Mugres ada yang tertarik nih untuk menjadi Cak Gresik di tahun-tahun berikutnya. Boleh. Jadi perjalanan di Cak Yu Gresik ini, Vira, bisa dipanggil Vira kan ya? Iya. Nah, jadi perjalanan di Cak Yu Gresik ini cukup panjang, Vira. Jadi aku ikut Cak Yu Gresik itu tahun 2021 sama 2018. Jadi aku ikutnya 2 tahun. Nah, tahun pertama itu kan tahun 2018 tuh. Lah, aku gagal di situ. Gagalnya itu di tahap wawancara, Vira. Jadi, waktu itu aku 2018 gagal. Setelah itu, di pemilihan selanjutnya di 2021, Cak Ferry ikut lagi tuh, karena nggak mau menyerah, karena nggak pengen putus asa. Ya udahlah, nanti 2018 kalau gagal ya udah nggak ikut lagi, nggak mau. Cak Ferry kayak gitu nggak mau. Jadi waktu itu 2021 ikut lagi. Habis itu waktu pandemi kan, Vira. Jadi itu kita harus pakai masker, kita harus berjaga jarak. Akhirnya kan ada keterbatasan yang harus dilakukan. Iya. Nah, akhirnya Cak Ferry untuk memberanikan diri untuk ikut Cak Yu Gresik di tahun 2021 dan alhamdulillahnya mendapatkan juara 1 di Kabupaten Gresik. Seperti itu. Wah, keren banget ya Cak Ferry. Walaupun sudah gagal di tahun pertama, tetapi tidak putus asa dan melanjutkan
Cak dan Yuk Gersik, dan alhamdulillah sukses. Betul banget Vira. Dan salah satu tahap seleksinya Cak Yuk Gersik itu ada uji bakat. Nah, uji bakatnya itu aku memperkenalkan salah satu seni yang ada di Kabupaten Gresik. Pada saat itu di SD Mugres itu ada namanya seniman Pak Lenon. Oh. Nah, Pak Lenon itu suaminya Bu Uyun. Oh iya. Nah di situ waktu SD itu Mas Ferry itu dulunya itu sering ikut seni teater, musikalisasi puisi, karawitan seperti itu. Jadi Mas Ferry dulu itu aktif waktu SD, ikut futsal, ikut seni, ikut teater, semuanya dicobain. Dan akhirnya pada saat uji bakat di Cak Yuk Gersik, aku nampilin musikalisasi puisi dan membawakan puisi dari Pak Lenon. Seperti itu. Oke. Sobat Mugres, seperti yang dikatakan Cak Ferry tadi, kalau Cak Ferry ini merupakan alumni SD Mugres loh. Keren banget ya SD Mugres, bisa melahirkan generasi-generasi muda yang keren dan berbakat seperti Cak Ferry ini. Semoga Sobat Mugres bisa sesukses Cak Ferry ini ya. Amin. Nah, saat masih bersekolah di SD Mugres, apa sih momen yang paling berkesan menurut Cak Ferry? Momen yang paling berkesan nih. Jadi waktu 6 tahun di SD Mugres itu ya Vira ya. Iya. Jadi momen baik, momen buruk semuanya itu ada di Cak Ferry. Yang mulai dari dihukum, habis itu mulai dari berprestasi juga ada. Jadi kalau momen yang berkesan itu Cak Ferry itu pernah ke Jakarta. Waktu itu lomba robotik. Wow. Jadi Cak Ferry itu selain ikut seni, selain ikut futsal, Cak Ferry juga waktu SD itu ikut robotik. Nah, paling jauh itu di Jakarta pada saat itu. Nah, di Jakarta itu Cak Ferry keracunan. Jadi makanannya itu keracunan gitu loh. Jadi aku sakit. Waduh. Jadi aku harus opname di situ selama 2 jam. Nah, selama 2 jam itu Cak Ferry opname. Setelah itu di sininya ada termometernya. Oh iya. Nah, iya, waktu bangkit dari kasur, termometernya jatuh, pecah di situ. Dan itu harus kompetisi lagi. Jadi harus lanjut kompetisi. Jadi setelah opname 2 jam, Cak Ferry harus lanjut kompetisi dan mendapatkan juara 2. Wow. Dan juara satunya itu adik kelas Cak Ferry di SD Mugres. Keren banget kan SD Mugres? Iya, keren banget. Walaupun opname tapi tetap ikut lomba. Betul. Jadi Keren banget. harus kuat ya Vira ya. Iya. Dan selain momen paling berkesan di SD Mugres, siapa sih guru favorit Cak Ferry di SD Mugres? Guru favorit sebenarnya ada banyak sih Vira. Tapi yang saat ini kayak masih menjalankan silaturahmi itu ada Bu Uyun, guru seni, habis itu Bu Lulu, terus guru seninya lagi itu guru ekstra, adanya namanya Pak Jalil. Oh. Itu guru ekstra Cak Ferry. Itu. Oke. Kalau Vira guru favoritnya siapa? Banyak sih, Siapa? soalnya rama-rama semua. Sebutin satu-satunya. Ada Bu Eli, Bu terus Amel, Pak Afif, dan lain-lain. Oke. Soalnya pada baik-baik semua. baik-baik semua ya. Nggak pernah marah kan gurunya? Pernah, tapi Oh, kalau pernah. ada salah. Oke, terima kasih Cak Ferry. Oke, sama-sama. Karena Vira. sudah menjadi gestar podcast SD Mugres hari ini. Tetapi sebelum menutup podcast hari ini, ada pertanyaan spesial nih untuk Waduh, Cak Ferry. Apa nih Vira nih? Nah, pertanyaan itu adalah apa aja sih harapan dari Cak Ferry untuk adik-adik di SD Mugres dan untuk SD Mugresnya tersendiri? Oke, untuk harapan adik-adik buat SD Mugres ya. Jadi harapannya untuk adik-adikku tercinta yang di SD Muhammadiyah Gresik ini bisa menjadi yang terbaik, bisa bermanfaat terhadap orang lain dan juga orang banyak, karena sebaik-baiknya manusia itu yang bermanfaat sama orang lain, teman-teman. Dan juga tidak lupa juga kita harus meninggikan pendidikan kita, Vira. Jadi kita berprestasi, kita harus berpendidikan yang setinggi mungkin, karena pendidikan
yang setinggi-tingginya itu mempengaruhi sikap dan perilaku kita, Vira. Seperti itu. Jadi diperhatikan ya teman-teman ya untuk adik-adikku SD Mugres, karena kita sudah difasilitasi banyak sekali nih sama SD Mugres. Kita ada program podcast, kita ada lapangan yang begitu luas, kita juga memiliki kelas yang gede ya, Vira ya. Gede. Terus ber-AC juga, Ber-AC. jadi keren, dan guru-gurunya juga bagus-bagus, top-top, baik-baik. Jadi manfaatkan sebaik-baiknya. Yang kelas 1 semangat belajarnya, yang kelas 6 juga semangat ujiannya. Seperti itu ya, Vira ya? Iya. Oke, tidak terasa ya, kita sudah berbincang-bincang sampai waktu hampir habis. Saya ucapkan terima kasih untuk kedua kalinya ya, Cak Sama-sama, Ferry. Vira. Dan terima kasih Sobat Mugres karena sudah melihat podcast SD Mugres hari ini. Jika ada kata-kata yang tidak mengenakan di hati, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.